Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi pada mata kuliah decision making dan akan kita membahas tentang organisasi publik, organisasi non profit dan organisasi bisnis bersama saya Abu Thalib MM. Organisasi publik adalah organisasi atau badan-badan pemerintah yang memungut pajak dan semacamnya yang memberikan pelayanan terhadap publik, disampaikan oleh Whelan dan Hunger pada tahun 1990. Sedangkan organisasi non-profit adalah organisasi atau badan yang tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya dalam melayani masyarakat. Organisasi ini disebut juga organisasi non-bisnis atau organisasi nirlaba. Oleh 1988 menyampaikan. Sedangkan organisasi bisnis adalah organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit seperti radio, televisi, dan lain-lain. Persamaan utama ketiga organisasi tersebut. Yang pertama, persamaan organisasi pemerintah, bisnis, non-profit dimaksudkan untuk memperkuat anggapan bahwa konsep-konsep manajemen strategik, pengambilan keputusan strategik, dan perencanaan strategik dapat diterapkan dalam sebuah organisasi. Konsep-konsep strategik itu telah mulai dikembangkan dalam kalangan bisnis sejak pertengahan abad ke-20. Persamaan utama yang pertama, melayani lingkungan. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, akuntabilitas. Dan yang keempat, karakteristik organisasi. Melayani lingkungan. Ketiga organisasi pada dasarnya, pada prinsipnya berfungsi memberikan pelayanan bagi publik atau bagi masyarakat. Ansop pada tahun 1980 menyimpulkan persamaan antara organisasi bisnis dan organisasi non-bisnis, yaitu organisasi melayani lingkungan atau disebut dalam ESO. Program dan aktivitas kedua organisasi ini saling berkaitan. Organisasi yang tercakup dalam ESO, perusahaan bisnis, rumah sakit, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan badan-badan pemerintah yang memberikan pelayanan seperti kantor pos, PDAM, dan lain-lain. Selanjutnya persamaan yang kedua yaitu tantangan. Walter pada tahun 1984 melihat bahwa organisasi publik dan organisasi privat secara bersama-sama menghadapi tantangan yang datang dari lingkungan eksternal, antara lain cara birokrasi menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dianggap kurang bertanggung jawab. Selanjutnya, adanya kekuatan dari dalam tubuh organisasi sendiri dan kekuatan dari luar yang biasanya menolak adanya perubahan. Tidak peduli berapa banyak perubahan yang diperlukan. Ketiga, tekanan yang timbul dari kelompok-kelompok kepentingan. Selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menerima tanggung jawab dan kewajiban untuk bertindak demi untuk pertanggungjawabannya. Ketiga organisasi tersebut apabila menerima bantuan atau pinjaman yang diikuti dengan ketentuan-ketentuan dari pihak kedua, otomatis organisasi tersebut harus bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam mempertanggungjawabannya. Apabila ada pertanggungjawaban keuangan suatu organisasi pemerintah atau organisasi publik yang menyimpang dari ketentuan, maka dianggap atau digolongkan tidak wajar atau tidak akuntabel. Dan apabila akuntabel, maka digolongkan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Biasanya ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah.
organisasi-organisasi publik dari pemerintah. Selanjutnya, karakteristik organisasi. Reason D3, setiap organisasi ialah to get the job done. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu menyelesaikan suatu pekerjaan, organisasi itu dilengkapi dengan beberapa karakteristik yang sama, baik untuk pemerintah, bisnis, maupun non-profit. Karakteristik antara lain, setiap orang yang bekerja dalam organisasi itu dibagi menurut keterampilan dan kewenangan, tanggung jawab masing-masing diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan utama. Yang pertama, kekuasaan dan politik, pengaruh manajer publik, loyalitas dan efisiensi, serta sumber daya dan profesionalisme. Kekuasaan dan politik. Tipe organisasi pemerintah adalah publik, yaitu organisasi kompleks yang diciptakan oleh undang-undang dan yang bertugas mengatur dan mengadministrasikan undang-undang. Fungsinya adalah otoritatif dalam pengertian yang sangat dalam dan sangat formal. Gardner 1987. Lebih khas lagi kata Gardner ialah memempudayakan. Artinya suatu karakteristik yang paling dominan dan paling menonjol dari birokrasi publik. Sistem kewenangan yang diciptakan dalam jajaran birokrasi sering kompleks dan tumpang tindih, berbeda dengan sistem kewenangan dunia bisnis yang umumnya lebih sederhana dan jelas. Pengaruh manajer publik. Manajer pada organisasi publik umumnya mempunyai pengaruh besar apabila mereka berada dalam posisi yang erat hubungannya dengan isu-isu utama berkaitan dengan pencapaian sumber daya. Sektor non-politik, manajer publik juga akan mampu menanamkan pengaruhnya yang kuat andai mereka memiliki kemampuan yang profesional atau reputasi dan sebagainya. Manajer publik apabila dia berada di bawah standar sedangkan pengaruhnya cukup besar, maka akan timbul apa yang disebut penyalahgunaan fungsi seseorang dalam organisasi. Loyalitas dan efisiensi. Loyalitas dan ketaatan masyarakat pada pemerintah dan negara jauh lebih tinggi daripada loyalitas dan ketaatan para pelanggan dan konsumen terhadap organisasi bisnis dan non-profit. Sedangkan organisasi bisnis, loyalitas konsumen akan bergantung sejauh mana mereka tertarik pada produk dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, sumber daya dan profesionalisme. Dalam kehidupan kenegaraan, sumber daya dan profesionalisme masih dikuasai oleh pemerintah, sementara kalangan bisnis dapat memilikinya dengan bayaran yang tinggi. Perlu ditegaskan bahwa setiap organisasi kecuali pemerintah seharusnya menyatakan jati dirinya, apakah ia termasuk dalam kelompok organisasi bisnis atau non-profit. GIS pada tahun 1990 menyampaikan. Terakhir yaitu perbedaan khas. Organisasi publik dan organisasi privat dikelompokkan 3 bagian. Faktor lingkungan, transaksi organisasi lingkungan, dan proses dan struktural. Demikianlah. Terima kasih terkait organisasi publik, profit, dan organisasi non-profit dan organisasi bisnis. Semoga ini menjadi rujukan adik-adik mahasiswa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.